Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berdiri di sini akan menyampaikan materi itu tentang penjelasan arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Nah, sebelum ke sana, di mana sebagaimana namanya wawasan Wiyata Mandala itu merupakan suatu wadah, itu wawasan. Nah, yang kedua itu wiyata, yang merupakan suatu pendidikan, mandala dan tempat atau lingkungan. Berarti di sini wawasan Wiyata Mandala itu mengandung 3 unsur bahasa atau kata ya. Yang pertama wawasan, yang kedua wiyata, dan yang ketiga mandala. Tadi sudah jelaskan wawasan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Yang kedua wiyata. Nah, wiyata itu namanya itu daripada pendidikan. Nah, yang ketiganya mandala. Mandala di sini adalah tempat atau lingkungan. Tempat lingkungan ini adalah merupakan suatu wadah pendidikan, yaitu yang namanya sekolah di sini ya. Tempatnya di SMP 2 Sukamantri. Nah, kalian nanti dituntut untuk memperoleh atau menuntut ilmu di SMP 2 Sukamantri dengan bimbingan guru-guru yang ada di SMP 2 Sukamantri pula. Nah, setelah itu, di samping ada arti dan makna wawasan daripada Wiyata Mandala, juga kalau dalam suatu lembaga pasti di sana ada yang terdiri daripada unsur. Nah, unsur di sini ada 5 unsur ya. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jelas, sesuai dengan unsur di sini, sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan, itu sudah jelas, benar-benar jelas. Karena apa? Di suatu lembaga seperti yang tadi saya katakan, itu ada yang penanggung jawab ya. Nah, setelah penanggung jawab ada yang sebagai pembimbingnya. Pembimbing di sini yang berikan materi di sini itu jelas itu guru-guru yang ada di lingkungan 2 Sukamantri. Nah, penanggung jawabnya di sini yaitu Kepala SMP 2 Sukamantri. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Di sini jelas yang namanya kepala sekolah itu merupakan satu penanggung jawab. Nah, gitu kan, merupakan suatu organisasi, ada penanggung jawab berarti ada anggotanya ke sini. Nah, di bawahnya itu berarti ada guru-gurunya, di mana sesuai dengan memegang atau suatu mata pelajaran. Ada yang memberikan dengan bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Sundanya, ada matematikanya, dan lain sebagainya. Itu tugas atau kewajiban guru yang ada di SMP 2 Sukamantri, yaitu mutlak seorang itu yang masuk dengan penanggung jawab di sini tadi ada kepala sekolah. Itu suatu mutlak lah, tanggung jawab kepala sekolah itu seperti itu. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa. Nah, selain guru dan orang tua siswa itu suatu ada ya yang hubungan serasi ya. Kerjasamanya di sini. Kenapa harus demikian? Karena kalau nggak ada antara guru dan orang tua siswa hubungannya serasi itu, mana mungkin bisa terjamin suatu keseriusan atau suatu hubungan harmonis ya antara sekolah dengan di luar sekolah di sana. Jelas di sini nyangkut paut yang ada di dalamnya itu unsurnya. Yang tadi ada guru, ada sekolah, juga ada siswa. Nah, selain ini terlibat juga orang tua siswa di dalamnya ya. 1, 2, 3 berarti yang keempat itu warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Nah, selain kewajiban yang membimbing atau yang menjaga nama baik lingkungan sekolah ini, di samping guru, kepala sekolah, juga staf, juga ya itu ada suatu di luar lah, itu orang tua atau masyarakat di sini. Itu sama-sama kita harus itu menjunjung, bukan menjunjung ya, maaf, menjunjung tinggi martabat dan citra guru tersebut. Yang kelima, yang terakhir, sekolah harus tertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kenapa seperti itu? Nah, tadi setelah dikatakan yang nomor berapa? Yang nomor 3. Antara guru, orang tua siswa harus ada hubungan yang serasi. Ini juga dijelaskan dalam nomor 5 yang terakhir. Sekolah harus tertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung warganya agar
itu nanti suatu untuk menjalin keseriusan antara tadi lingkungan sekolah dengan sekolahnya sendiri, agar misalkan contoh ada anak misalkan yang nakal ya. Nah, otomatis kita kan harus menjalin harus hubungan dengan orang tuanya. Kenapa anak tersebut nakal? Oh, ini. Berarti kita secara tidak langsung harus hubungan dengan orang tuanya. Itu fungsinya antara orang tua, ada warga di sini, harus ada hubungan yaitu sekolah dengan yang lainnya itu. Nah, selain itu, karena mungkin kalau saya satu persatu jelaskan terlalu panjang, namun Ibu hanya menyebutkan garis besarnya saja di sini. Tadi unsur-unsur sekolah, sekarang sekolah dan fungsinya. Selain unsur-unsur di sini, sekolah juga punya beberapa fungsi ya. Selain fungsi, ada ciri-ciri sekolah, ada prinsip sekolah, ada penggunaan sekolah, ada penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam pelaksanaan wiyata mandala, dan yang terakhir ada mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala. Hanya itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ya nanti bisa dicerna atau disimak oleh kalian semua. Karena apa? Nanti di akhir MPLSN gitu kalau tidak salah saya ngomong ya, ada materi maksud dengan postes. Postes di sini itu dari masing-masing guru yang telah memberikan materi dari wawasan wiyata mandala, ada maksud dengan ketahanan sekolah kalau tidak salah itu dan lain sebagainya. Nah, di akhir setelah kita melaksanakan ini nanti ada maksud dengan postes. Postes di sini nanti saya akan di-share ke grup masing-masing ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.